Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode tanggal 3 Maret 2025. Dan di sini, Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira pelajaran apa saja ya yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan bagaimana saat itu Bella yang terlihat cemas menunggu Aksa yang tidak pulang-pulang, namun tiba-tiba Reno datang, dan saat itu Reno mengancam Bella dengan perselingkuhan Bella agar Bella mau menuruti semua keinginan Reno. Namun nyatanya Bella malah justru menghina Reno dan juga anaknya, sehingga membuat Hilda dan juga Bu Zora pun marah kepada Bella. Dan tak lama setelah itu Aksa dan juga Amira pun akhirnya pulang ya kawan-kawan, sehingga saat itu Zora mengajak Reno dan juga Hilda untuk pergi. Namun mereka bertiga merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan bayi yang ada di dalam kandungan Bella ya kawan-kawan. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana di pagi harinya saat itu ketika Amira mau mengambil minum ke dapur, ternyata Amira melihat Aksa yang sedang masak kue ya kawan-kawan, atau membuat kue untuk Bella di hari spesial anniversary mereka. Amira pun benar-benar sangat kagum ya kawan-kawan dengan Aksa yang begitu sangat tulus mencintai Bella. Namun tak lama setelah itu Bella datang ke dapur untuk memberikan jus sehat kepada Amira. Ternyata jus yang Bella kasih kepada Amira itu sudah dicampur dengan obat agar perlahan-lahan kandungan Amira bisa mengalami keguguran. Namun ternyata jauh sebelum Bella melakukan hal itu, Zora dan juga Reno sudah terlebih dahulu memasukkan obat peluruh kandungan atau penggugur kandungan untuk dimasukkan ke jus Bella ya kawan-kawan, sehingga pada saat Bella meminum, Bella berpikir bahwa Amira akan keguguran. Namun bahaya yang sebenarnya sedang terjadi, yaitu bahaya yang sedang mengancam. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu Aksa akhirnya mengikuti Bella ke kamar ya kawan-kawan. Aksa ingin memberikan hadiah yang spesial di hari pernikahannya dengan Bella. Saat itu Aksa memberikan bukai bunga, kue pembuatan Aksa sendiri, dan cincin yang sudah dibuat dengan keringat dan juga cinta ya kawan-kawan oleh Aksa. Namun semua itu malah justru ditolak oleh Bella karena Bella sudah berekspektasi tinggi. Bella mengira bahwa Aksa akan memberikan hadiah yang sangat langka dan mahal. Namun ternyata Aksa hanya memberikan cincin perak yang bahkan tidak ada harganya. Bella pun membuang cincin tersebut dan marah-marah kepada Aksa. Lalu kemudian Bella pergi dari rumah. Saat itu ketika di dalam taksi, tiba-tiba perut Bella sakit dan Bella mengalami pendarahan. Oleh karena hal itu, Bella akhirnya dibawa ke rumah sakit, dan naasnya bayi yang ada di dalam kandungan Bella tidak terselamatkan karena detak jantungnya telah berhenti. Namun sepertinya Bella masih ingin menyembunyikan semua ini agar dirinya tidak ditendang dari rumah Bastian oleh Aksa dan juga Bastian Rahardian. Sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman
menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara itu di sisi lain, Aksa pada saat itu benar-benar sangat putus asa, bahkan sampai membuang cincin pernikahannya itu ya kawan-kawan. Aksa merasa bahwa semua usahanya tidak pernah dihargai oleh Bella karena yang terpenting bagi Bella adalah uang. Amira yang melihat kesedihan Aksa pun mencoba untuk beberapa kali mencairkan suasana, namun nyatanya Aksa masih saja tetap tidak bisa melupakan momen-momen yang sangat menderitakan itu ya kawan-kawan. Aksa benar-benar tidak bisa berpikir lebih jernih lagi karena apa yang Aksa lakukan itu benar-benar sudah maksimal, namun Bella hanya memandang Aksa sesuai uangnya saja. Oleh karena hal itu, ketika Amira mengajak Aksa untuk meeting dengan klien, Amira sengaja memilihkan tempat yang bagus untuk mencairkan suasana. Namun nyatanya Aksa justru tidak mau. Aksa bahkan langsung mengajak Amira untuk ke ruang VIP untuk membicarakan tentang proyek yang akan mereka tangani. Sementara itu di sisi lain, Zora akhirnya mendapatkan telepon dari rumah sakit mengenai hasil tes DNA yang sebelumnya Zora telah lakukan. Zora pun akhirnya datang ke sana, dan ketika Zora ingin membuka surat tersebut, Zora sempat tabrakan dengan Adam Black sehingga membuat keributan, dan Bella pun sampai mengetahui tentang hal itu. Bella yang curiga bahwa Zora melakukan tes DNA akhirnya diam-diam mengikuti Zora ya kawan-kawan, dan pada akhirnya Zora berhasil membuka surat tes DNA tersebut. Dan betapa terkejutnya Zora ketika mengetahui bahwa ternyata Yuda itu adalah Galang, anak kandungnya. Zora bahkan sampai menangis, dan hal itu membuat Bella menjadi semakin curiga dan semakin penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Siapa yang sebenarnya dites DNA oleh Zora? Apakah Zora memiliki anak lain di luar pernikahannya dengan Bastian Rahardian? Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua benar-benar penasaran. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini yaitu tentang sebuah penghargaan ya kawan-kawan. Minimal kita bisa menghargai niat dan juga maksud seseorang terhadap kita. Ya, memang cinta itu butuh uang, namun tidak segalanya harus dengan uang ya kawan-kawan. Dimana terkadang ada sesuatu yang memang harus dilakukan bersama, meskipun sederhana, namun hal itu membuat kita bahagia bersama. Namun apa yang dilakukan oleh Bella? Bella hanya mementingkan uang, dan uang. Bella ternyata tidak pernah menghargai Aksa sama sekali. Jadi poin yang penting di sini yaitu tentang sebuah rasa hormat dan menghargai ya kawan-kawan untuk semua hal yang telah dilakukan orang lain terhadap kita. Nah, makin seru kan? Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.